Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pertemuan yang telah lalu bahwa dijelaskan bahwa puasa itu secara bahasa mempunyai arti menahan. Adapun secara istilah adalah menahan dari segala macam perkara yang membatalkan, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat yang khusus. Dan waktu difardukannya puasa Ramadan itu adalah pada tahun yang kedua Hijriah, pada bulan Sa'ban. Dan Kanjeng Nabi melaksanakan puasa selama hidupnya itu 9 kali. 8 kali itu berjumlah 29 hari dan 1 kali berjumlah 30 hari. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan pengajian kitab Al-Qiyam fi Bayani Ahkamis Syam yang disusun oleh Kiai Haji Muhammad Suhaidi Sufyan dari Talun Sidogembul, Sukabumi, Lamongan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa a'ada alaina min barakatihi amin. Syahrul Ramadana wa syahrut tasi'u min syuhuril arabiyyah. Bulan Ramadan ini mengenai pembahasan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ialah bulan yang ke-9 dari bulan-bulan Qamariyah atau bulan-bulan Hijriah, bulan-bulan orang-orang Arab. Kita sebagai umat Islam kira-kira sudah tahu apa belum bulan-bulan Qamariyah atau bulan-bulan Hijriah. Mari kita urutkan dari yang pertama Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, kemudian Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Saya ulangi lagi ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi ada 12 bulan. Dalam akulturasi budaya Jawa, Islam Jawa itu Muharram disebut sebagai bulan Syura, Safar disebut bulan Safar, Rabiul Awal. Nah ini karena Rabiul Awal ada kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad, maka orang Jawa menyebutkan Mulud ya. Kemudian Rabiul Akhir ba'da Mulud, Jumadil Awal tetap Jumadil Awal, Jumadil Akhir tetap Jumadil Akhir, Rajab jadi Rejab, Sya'ban jadi Ruwah, Ramadan jadi Poso, kemudian Syawal tetap Syawal, Dzulqa'dah Selo, dan Dzulhijjah yaitu karena ada hari raya Idul Kurban atau hari raya besar disebut besar dalam bulan Jawa. Itu kalau penamaan Ramadan atau bulan Ramadan itu adalah bulan yang ke-9 dari bulan-bulan orang-orang Arab atau Qamariyah atau disebut lagi Hijriah. Wa huwa afdhalus syuhur. Bulan Ramadan itu adalah bulan-bulan yang paling utama. Wa sumiya Ramadana qila li'annahu indama wada'al arabu asma asyhur wa faqa hadha syahru sittatal harri. Jadi dikatakan, kok bisa dikatakan bulan Ramadan itu bagaimana? Nah, ada yang mengatakan bahwasanya Ramadan itu kisahnya itu ketika orang-orang Arab itu meletakkan nama-nama bulan, itu kebetulan bulan Ramadan itu ngepasi ya, apa bahasa Indonesia ini ngepasi ya. Ketika itu cocok bulan tersebut dengan bulan yang sangat panas.
Jadi kebetulan ketika menamakan bulan Ramadan itu dengan waktu itu cuacanya sangat panas, akhirnya dinamakan Ramadan. Fasamauhu Ramadana minar rondoi ay syiddatil harri. Dan orang-orang Arab itu menamakan Ramadan itu dari kalimat romdo dalam bahasa Arab yang mempunyai arti sangat panas. Wakila li'annahu yarmidud dunuba ay yahrikuha. Ada yang mengatakan bahwa dikatakan Ramadan itu karena Ramadan itu membakar dosa-dosa atau menghilangkan dosa-dosa, membakar dosa-dosa. Jadi orang yang banyak dosanya itu ketika Ramadan adalah kesempatan untuk menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan. Niku wau nggih. Sekarang keutamaan puasa. Tadi sudah membahas bulan Ramadan. Sekarang keutamaan berpuasa. Keutamanya apa saja? Al-ayatu wal ahaditsu katsiratun fi dzalik. Banyak ayat-ayat dan banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan Ramadan. Wa minha qaulu ta'ala kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Surat Al-Haqqah ayat 24. Terdapat ayat yang berbunyi kulu washrabu, makanlah dan minumlah hani'an, dengan kepuasan, bima aslaftum, sebab apa yang telah kalian lakukan fil ayyamil khaliyah, pada hari-hari yang telah lalu. Qala waqi'un wa ghairu fi hadhil ayah hiya ayyamus shaumi. Imam Waqi' dan liannya dan selain Imam Waqi' itu dalam menanggapi ayat ini, mentafsirkan ayat ini yang ada bunyi fil ayyamil khaliyah, itu yang dimaksud ayyamul khaliyah itu adalah ayyamus shaum, yaitu hari-hari puasa. Wa qawluhu was-shaimina was-shaimati wal hafidina furujahum wal hafidati wadh-dhakirinallaha katsira wadh-dhakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Surat Al-Ahzab ayat 35. Ini juga sebagai dalil tentang keutamaan puasa. Apa yang artinya? Was-shaimina was-shaimat, dan orang laki-laki yang berpuasa, begitu juga orang perempuan yang berpuasa. Wal hafidina furujahum wal hafidati, orang laki-laki yang menjaga farjinya dan juga orang-orang perempuan yang menjaga farjinya. Wadzakirinallaha katsira, dan orang-orang yang zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wadzakirati, begitu juga dan juga orang-orang perempuan yang zikir. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah akan menyiapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang agung. Jadi orang keutamaan itu, orang yang puasa itu disuruh makan dan minum seenaknya, dan yang kedua akan diberikan pengampunan dan pahala yang besar, yang agung. Wa fil hadisil qudsi anillahi ta'ala annahu qala, dalam hadis qudsi yaitu Allah berkata kullu hasanatin bi asri amsaliyah, setiap satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 semisalnya. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 semisalnya. Ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 lipatan. Sampai 700 kali lipat. Illa siyama fawwali wa ana azibihi, kecuali puasa. Loh, bagaimana kok kecuali puasa? Apa alasannya? Wawali, puasa itu milikku, wa ana azibi, dan saya akan membalas puasa tersebut. Artinya apa? Kalau Allah yang memberikan pahala, ya terserah Allah
Kalau kebaikan selain puasa itu satu kebaikan dilipat gandakan 10, tapi kalau puasa itu kaifayasa, apa yang diinginkan Allah ya terserah Allah, kehendak Allah. Rawahul Malik wal Bukhari. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Malik dan Imam Bukhari. Wa fil hadithi man shoma yauman fi sabilillah. Ada hadis yang berbunyi barang siapa yang puasa sehari karena Allah, ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ati amin. Allah akan menjauhkan darinya neraka jahanam sejauh atau sepanjang 100 tahun. Itu termasuk keutamaan orang yang berpuasa. Puasa satu hari akan dijauhkan dari api neraka selama atau sejauh 100 tahun. Rawahun Nasai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai. Wa fil hadisi aidan, dan dalam hadis lagi ada keutamaan tentang puasa. Walisaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Yafrahuma, yang mana orang akan bahagia. Orang yang berpuasa akan berbahagia. Ida aftara fariha bi fitri. Yang pertama, orang yang akan puasa itu pasti ketika buka puasa itu akan bahagia dengan buka puasanya. Nah, akan bahagia selama seharian penuh makan dan dilarang makan dan minum, tidak boleh makan dan minum. Ketika buka puasa tentunya berbahagia. Yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Ketika orang berpuasa itu nanti ketika sudah meninggal dan di akhirat bertemu Tuhannya, maka orang yang berpuasa itu akan bangga karena amal puasanya. Rawahu Muslim, diriwayatkan dari Imam Muslim. Wa fil hadis kadalik, dan juga ada hadis yang membahas tentang keutamaan puasa lagi. Sumtus shaimi tasbihun. Sumtus shaimi tasbihun. Diamnya orang yang berpuasa itu adalah bacaan tasbih. Wa naumuhu ibadatun, dan tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Ya iya, tentu ibadah. Wong dia tidur dalam keadaan puasa, otomatis dia juga menjalankan ibadah puasa. Wa du'auhu mustajabun, dan doanya orang yang berpuasa itu mustajabah, akan disembadani, ya, akan dikabulkan. Wa amaluhu mudha'afun, dan perbuatannya, amal baiknya akan dilipat gandakan. Akhrajahu ad-Dailami. Hadis ini diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Imam ad-Dailami. Wa fil hadisil ukhra asyamu junnatun, puasa itu adalah sebagai tameng, sebagai perisai, wahisnun hasinun minan nari, dan sebagai benteng yang kuat yang menjauhkan dari api neraka. Rawahul Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Itulah tadi keutamaan orang yang berpuasa. Di samping juga telah dibahas mengenai asal usul nama bulan Ramadan. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Ini agak panjang ya, mohon maaf, ngaji singkatnya agak panjang. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.